lisan manusia ya. Maka Kanjeng Nabi pernah menegaskan taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, selamanya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Berarti kitab Allah itu Quran. Apa itu? Dialah iman, ada dalam hati. Maka yang iqra itu kitab. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Di dalam surat Al-Isra ayat 14. Surat ke-17 ayatnya 14. Bacalah ya, Quranlah ya, catatanmu itu. Maka cukup catatan itu ketika terbaca, ketika bekerja, menjadi penghisap terhadap nafsumu. Nafsu dalam dirimu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun Anda berada, yang selalu semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para santri Bait Al-Quran Nur Sofa dimanapun berada. Karena hari libur, ada yang di pondok itu masih ada 2 anak untuk piket, tapi mayoritas sudah pada pulang. Dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya perlu melanjutkan atau menambah sedikit penjelasan tentang Lailatul Qadar, di mana pada pertemuan yang lalu ya, pada pembahasan yang lalu tentang Lailatul Qadar, hakikat Lailatul Qadar itu ya malam berkah. Ya toh, seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-44 yang kemarin juga saya kutip, surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 6 ya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ini yang penting, yang ayat yang ketiga ini. Kenapa disebut Lailah Mubarakah atau malam berkah, malam Lailatul Qadar itu? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan, diurai apa itu? Ya seluruh perkara kita. Kamu itu masih menangi bulan Ramadan yang akan datang apa enggak, ini diurai di situ, ditentukan bagaimana nasibmu ke depan dan lain sebagainya. Itulah dipertegas lagi dalam ayat berikutnya, amron min indina inna kunna mursalin. Ya toh? Wujudnya rahmatan min rabbika, bentuk kasih sayang dari Allah kepada Rasulullah pada dirimu mukmin. Rahmah Allah itu berupa Rahman Rahim, turun kepada Kanjeng Nabi namanya rahmah, ya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, namanya rahmah, ya toh. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Rahmatan mir rabbika, gimana terusnya itu? Innahu was-sami'ul alim ya. Rahman Rahim Allah turun pada Kanjeng Nabi berupa rahmah, turun pada mukmin berupa rahim. Rahim ibu, kasih sayang. Jadi rahmat, rahmanun, rahimun, rahmatun, rahimun pada diri mukmin.
itu menyatu, menselaras menjadi satu. Itulah Quran. Nah, kemudian dipertegas lagi bahwa Kanjeng Nabi sekali lagi tidak menerima wahyu di Gua Hira. Apalagi diajari oleh Jibril. Jadi lahirnya Kanjeng Nabi itulah Quran. Itulah wahyu. Dalam hati Kanjeng Nabi ketika lahir itu sudah ada Quran. Tapi tidak bersuara. Ya toh, tidak berhuruf apalagi bermushaf atau tulisan. Nah, baru Quran itu disuarakan melalui lesannya Kanjeng Nabi pada bulan Ramadan, ya toh. Pada tahun keberapa gitu ya Kanjeng Nabi dilahirkan, tahun ke-40 ya. Baru Kanjeng Nabi mengeluarkan. Lah, mulut ngapunten nggih, mulut Kanjeng Nabi itu seperti hirok. Apa hirok itu? Hiroknya ini loh. Jadi hirok itu bahasa Arab. Hirok itu bahasa ajam yang sudah menjadi bahasa Arab. Hirok itu gini. Nah, itu irok. Maka gua apa? Mulut gua. Mulut gua itu hirok kan? Nah, ngono loh. Jadi lisan manusia yang menghirok itu karena mengeluarkan suara. Maka disebut dengan hirok. Ha, ro, alif atau hamzah. Alif atau hamzah. Hamzah. Ha, hirok. Hirok, ya toh. Nah, hirok itu apa? Ya kuwi muni hirok, lek lambe mulek hirok. Ya enggak lah ngono. Ki hirok. Keadaan lambe manusia ke lambe. Ya lambe lah, mulut kita. Ketika begini, itu hirok. Jadi bukan di gua hirok, ya Kanjeng Nabi itulah Quran. Ya toh, jadi bukan kok Kanjeng Nabi diajari Jibril. Iqra ma'ana biqori, seolah-olah Kanjeng Nabi orang bodoh. Padahal Kanjeng Nabi itu orang cerdas, orang pinter, pandai menulis tanpa belajar di sekolahan. Tulisannya bagus-bagus, kalamnya itu indah. Coba dicek surat-surat Kanjeng Nabi ketika awal-awal diangkat menjadi Rasul ya. Ketika beliau memproklamirkan sebagai Rasulullah pada usia 40 sekian itu sudah menulis surat kepada para raja-raja di sekitar Mekah itu dengan bahasa yang sangat bagus, ya toh, luar biasa. Cek nanti ada di manuskrip ada. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu pandai menulis. Di zaman itu sudah pandai menulis, apalagi berbahasa. Bahasa yang paling indah itu bahasa Kanjeng Nabi. Nah, sekarang Quran, apa yang dimaksud dengan Quran? Ya Quran itu bacaan. Ada di dalam hati Kanjeng Nabi. Ketika Quran itu turun dari Allah kepada Kanjeng Nabi namanya wahyu, ya toh. Ketika Quran dari Kanjeng Nabi lewat lesan Kanjeng Nabi bilisanin arabiyyin mubinin. Kenapa bilisanin arabiyyin mubinin? Ya Kanjeng Nabi orang Arab, ya toh. Coba Kanjeng Nabi orang Madura, yang keluar ya bahasa Madura. Coba Kanjeng Nabi orang Solo atau orang Jawa misalnya, ya bahasa Solo atau bahasa Jawa. Nah, Kanjeng Nabi orang Arab, coba dilihat dalam Syu'ara itu. Dalam surat Asy-Syu'ara diceritakan panjang lebar tentang itu. Mulai dari 192, 193 sampai dengan 194, 95 ya. Wa innahu latangzilu rabbil alamina. Sungguh Quran itu sungguh-sungguh innahu dan innahu itu innahu sungguh Quran itu nun taukid sakilah. Taukid itu penegasan, sakilah itu berat. Ditambahi lagi lam latangzil. Lam ini lam taukid lagi. Jadi sungguh-sungguh Quran itu turun. Jadi orang kok dibacakan oleh Jibril enggak, turun. Rabbil alamina. Gitu kan? Nazala bihi ar-ruhul amin. Turun bergerak langsung kepada amin. Siapa amin itu? Kanjeng Nabi. Coba dilihat dalam surat Ali Imran 96-97 itu menjelaskan tentang amin. Siapa amin itu? Kanjeng Nabi ada di Baitullah, tandanya Ka'bah. You know? Berikutnya ala qalbika. Ya. Ala qalbika, karena nazala turun dari turun seolah-olah dari atas, tapi bukan dari atas loh. Artinya pokoknya turun lah. Itu hanya untuk menunjukkan penghormatan, turun dari yang maha tinggi Allah kepada Kanjeng Nabi ya. Ala qalbika.
bukan fi ya, tapi ala qalbika litakuna minal mungdirin. Dalam hatimu agar kamu bisa memberikan peringatan. Itu bentuknya apa? Mungdirnya itu bilisanin arabiyyin mubinin. Coba, jelas sekali. Dengan lesan bahasa Arab yang sangat jelas. Kenapa? Ya Kanjeng Nabi orang Arab. Ya toh, Kanjeng Nabi orang Arab. Sekali lagi, Kanjeng Nabi itu lahir di Mekah. Ayah bernama Sayyid Abdullah, ibu Sayyidah Aminah, ya toh. Wafat dan dimakamkan di Madinah, itu juga Arab. Sehingga Kanjeng Nabi itu berbangsa dan berbahasa Arab. Maka lesan Arabiyyin mubinin Kanjeng Nabi itu lesan Arabi mubin jelas. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu pandai berbicara, pintar menulis, tidak bodoh. Baik, sekarang tadi kan jadi kaitannya dengan Lailatul Qadar. Nah, kapan? Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan? Dalam surat Al-Qadar ya, surat 97 1 sampai dengan 5 itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dan seterusnya itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr dan seterusnya itu. Ya, nanti dibaca sendirilah itu. Surat ke-97 surat Al-Qadar ayatnya 1 sampai dengan 5 atau 5 ayat aja ini. Nanti dibaca. Tapi nanti ditanya, kenapa kok 5 ayat? Ada pembahasan sendiri. Kenapa An-Nas itu kok 6 ayat? Kenapa Al-Fatihah kok 7 ayat? Gini-gini ditemukan. Maksudnya apa? Ditemukan agar kita bisa mempraktekkan gitu loh. Kalau tidak bisa menemukan, mana mungkin bisa mempraktekkan. Baik. Menemukan itu dalam bahasa filsafatnya ontologis. Ya, ontologis salah satu metode cara berpikir menemukan hakikat sesuatu. Jadi jeneng wae jadi persoalannya. Kalau bapak-bapak atau para kiai, para ustadz, para mubalik mampu menemukan teks Al-Qur'an untuk diri dalam istilah yang lain nggih monggo mawon jenengilah aja ontologi tapi jenengono paimen ya ora apa-apa. Ora masalah. Jadi jangan mempersoalkan nama namanya kan tergantung sing memberi aja toh. Baik. Jadi kenapa dia lebih baik daripada 1000 bulan? Ya karena pertama kali Kanjeng Nabi menghirok menyuarakan Quran bilisanin arabiyyin mubin di dalam hati itu pada bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan sepanjang bulan Ramadan itu. Ada yang mengatakan 15 Ramadan dan seterusnya. Ya, walhasil sing paling enak ya sepanjang bulan Ramadan itu. Awal mula Kanjeng Nabi menyuarakan, mengeluarkan huruf indah wahyu itu. Artinya apa? Belum tentu Kanjeng Nabi itu apa ya? Coba dalam sejarah itu kan ada Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu Abu Sufyan itu hampir tiap malam mendengarkan ngintip kuping, kepingin mendengarkan lesan Kanjeng Nabi yang mengeluarkan huruf. Dan itu diyakini sebagai kekuatan magis atau wahyu oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Berarti bukan Iqra saja itu loh. Dan mungkin yang pertama memang Iqra ya. Tapi yang dibaca pada bulan Ramadan itu mulai dari Yus Kanjeng Nabi seanunilah. Maka pembagian ayat Madaniyah, ayat Makkiyah dan sebagainya itu ya kurang relevan lah itu. Tapi ya relevan tidak apa-apa dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Kan kita semakin membuat klasifikasi ini Madaniyah, ini Makkiyah, ini Muhkamat, ini Mutasyabihat itu kan semakin mudah untuk menghafal. Makanya ada klasifikasi tuh. Klasifikasi teori sosiologi loh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 SD ya toh. Terus ada SMP kelas 1 sampai kelas 3. Terus ini ada semester 1 sampai ini ada jenjang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu penjenjangan nama stratifikasi, namanya klasifikasi. Nah, lalu ada Makkiyah dan Madaniyah itu klasifikasi untuk mempermudah hafalan dan pengertian. Kenapa? Kalau digambyuk dari satu kan angel. Sama dengan bumbu itu loh, ibu-ibu, bapak-bapak tentu tahu toh bahwa yang namanya berambang, bawang, uyah itu beda, maka diklasifikasi. Itu sebenarnya kalau dikatakan kan bumbu masak gitu.
Quran juga begitu, diklasifikasi, per surat diklasifikasi, per turunnya ayat menurut para ahli mu'arikh Al-Quran. Baik, jadi lahirnya Kanjeng Nabi itulah Quran. Maka Aisyah menegaskan, karena khuluquhul Quran, totalitas Kanjeng Nabi itulah Quran. Jadi Kanjeng Nabi bukannya maca Quran Iqra tok, sepanjang bulan Ramadan itu dibaca itu. Mana yang dibaca ya? Kalau sekarang yang 30 juz itu. Kalau sekarang 30, dulu tidak ada 30 juz itu, tidak ada ya. Pokok keluar saja Kanjeng Nabi. Nah, baru setelah itu dicatat oleh Zaid bin Sabit, dicatat oleh Hafsah binti Umar dan lain sebagainya. Dan catatan yang paling lengkap adalah catatan yang ditulis oleh Hafsah, istri Nabi. Maka Quran atau Mushaf Utsmani yang sampai kepada kita sekarang ini adalah itu Mushaf Hafsi, apa itu istri Nabi yang bernama Hafsah. Baik, lalu sekarang pertanyaannya, kalau begitu Quran yang sebenarnya itu yang mana? Quran yang sebenarnya ada dalam hatimu. Yang di luar itu adalah catatan atau tulisan. Itu kalau kamu bersuara, itu duduk suara Allah loh ya, itu suaramu yang menyuarakan wahyu. Wahyu tidak bersuara, tidak berhuruf. Yang tertulis di atas huruf itu, di atas kertas itu juga bukan wahyu, itu tulisan manusia ya. Maka Kanjeng Nabi pernah menegaskan, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, selamanya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitaballah wa sunnata rasulihi, dan sunnah rasulnya. Pertanyaannya, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan begini, apa sudah ada mushaf? Belum ada kan? Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan begini, apa sudah ada kitab-kitab hadis yang kutubus sitah dan lain sebagainya itu? Enggak ada kan? Nah, berarti kitab Allah itu Quran. Apa itu? Dialah iman. Ada dalam hati. Maka yang Iqra itu kitabak. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu dalam surat Al-Isra ayat 14. Surat ke-17 ayatnya 14. Bacalah ya, Qur'anlah ya, catatanmu itu. Maka cukup catatan itu ketika terbaca, ketika bekerja, menjadi penghisap terhadap nafsumu. Nafsu dalam dirimu itu, supaya dia terkontrol oleh kitab. Apa kitab itu? Iman. Apa iman itu? Yang tidak ragu. Maka dzalikal kitabu la raiba fi. Maka Iqra kitabak itu munasabah dengan dzalikal kitabu la raiba fi. Dialah iman. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk ketika berjumpa dengan takwa. Ya. Itulah ya. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu sunnah Rasul itu apa? Nah, sunnah Rasul itu ketika imanmu kau sifati dengan sidik. Ketika imanmu kau amanai. Ketika imanmu catatan dalam hatimu, mawuk di qalbika itu sesuatu yang turun di dalam hatimu itu kau tablik, kau jujuri, kau fatonai, tidak kau dungui dan lain sebagainya. Kau benarkan, tidak kau khianati, kau tangkap secara jujur, ya, tidak berpura-pura dungu dan lain sebagainya. Maka kebenaran itulah kitab itulah kebenaran sidik, tidak ragu. Kalau kamu ragu, berarti kamu sedang tidak Quran. Kalau kamu mantap percaya kepada Allah, berarti kamu sedang Quran. Apa itu namanya? Itulah kebenaran disebutnya. Itulah sidik, itulah iman, itulah ilmu kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iman itu wujudnya kebenaran, tandanya tidak ada ragu. Kalau kamu ragu berarti tidak iman, kalau kamu tidak iman berarti tidak hak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Nah, jadi hakikat kitab, hakikat Quran itu dalam hatimu.
Yang ditulis di atas mushaf itu adalah bacaan. Ditulis oleh manusia, dia bukan wahyu. Wahyu di mana wahyu itu? Wahyu itu ada dalam hati Kanjeng Nabi. Ketika lari kepada kita, namanya hidayah, wujudnya rahmah. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minina. Sungguh Quran itu ketika turun dari Allah kepada Kanjeng Nabi berupa wahyu, alhamdulillazi anzala ala abdil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Itu Al-Kahfi surat 18 ayat 1 pada Kanjeng Nabi. Ketika dari Kanjeng Nabi dalam hatinya turun pada kita, namanya hidayah. Bentuknya, wujudnya rahmah, kasih sayang. Artinya apa? Kalau kamu berkasih sayang, menggunakan hatimu, menggunakan imanmu, berkasih sayang, berarti kamu sedang Quran. Walaupun kamu dermemel maca Quran, mulai dari bismillah sampai minal jinnati wanas, tapi nek kereng, tidak sayang kepada apa siapa, makhluk Allah, berarti kamu belum Quran. Kalau kamu belum Quran, belum Kanjeng Nabi. Kalau kamu belum Kanjeng Nabi, belum percaya pada Rasulullah. Kalau belum percaya pada Rasulullah, tidak punya iman kepada Allah. Kalau kamu nggak punya iman pada Allah, berarti kita masih kafir. Baik begitu barangkali tambahan, semoga ada guna dan faedahnya. Wa nafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.